Pokoknya seneng, sama-sama seneng. Tak biarin dulu, tak ternak. Udah tuh bertelur 3, udah tak hitungannya, tak bongkar. Ini jadinya gimana nih? Kok double? Ada belannya keluar. Betinanya tak masukin lagi. Kalau yang sering pegang burung konslet itu biasanya masuk ganti betina. Kalau yang pemula, kalau nggak percaya, kembaliin lagi ke betina yang pertama. Misal dicontohin, diaplikasikan ke situ. Balikin aja ke betina kalau nggak percaya. Burung itu nggak bakal ada progresnya. Karena apa? Kalau itu ada progresnya, burung itu sudah konslet. Baik Om Tri, kita potong dulu karena kita nunggu adzan dulu. Ya. Tadi. Tentang ritual antara jantan dengan betina di kandang kotak ini, jenengan kalau dengan teknik pemasangan yang kedua ataupun betina kedua itu ada timing khusus nggak Om? Harus hangat hati-hati seperti ini itu ada nggak feelingnya jenengan itu? Kalau timing khusus itu kalau setelah burungnya itu double. Kalau yang sebelum double itu bebas, seperti di ternak biasa. Seperti dulu aja bebas. Tapi kalau sudah dobelannya kuat itu harus hati-hatinya apa? Apabila kalau ketemu betina yang galak, kalau udah ketemu betina yang galak takutnya itu disikat jantannya. Jadi kita harus lihat bener-bener tuh jantannya suka apa enggak, dia ngering apa enggak. Kalau enggak, ya kita harus cepat ganti. Takutnya dia disikat, kena kakinya, mungkin kena bulunya yang leher, atau yang paling parah kena mata lah. Gitu. Takutnya. Om Tri, berarti jenengan itu juga nunggu sampai double dulu? Ribon? Sebenarnya kalau aku sendiri nggak nunggu sampai double. Cuman rata-rata proses konslet itu kan kebanyakan yang sekarang ya itu double. Cuman kan ada jantan yang nggak ngedouble. Oh gitu. Ya gitu, cuma modalnya ada. Baik, Om Tri, sepengalamannya Om Tri tentang jantan, ketika aku punya feeling nih, ini harus udah waktunya tak kasih pasangan yang kedua ini, harus tak kunciin. Itu apa Om? Meskipun burung itu belum ngedouble, tingkat gacornya kah? Ya, tingkat gacornya. Dia semakin gacor ratusan kali saya. Gacor itu dalam konteksnya seperti apa Om Tri? Konteksnya gini, kan ada kebanyakan yang nanya, Om mau nanya nih, burungku udah gacor nih. Gacornya seperti apa? Ternyata dikirim cuma sekali tembakan. Sekali tembakan. Padahal yang namanya gacor, bener-bener gacor, cor, itu nadanya biasanya ada minornya, ada keringnya, tapi dia bunyi terus. Misalnya dia habis makan, bangun dari tidur gitu, selama 5 menit atau 10 menit dia bunyi, berhenti, bunyi lagi, itu sudah dikatakan menurut aku gacor. Tapi kalau baru 1 tarian, 2 tarian dia berhenti, nanti nunggu lagi, itu belum gacor. Belum ya? Belum. Berarti seperti burung jadi ya Om? Seperti kayak burung udah jadi ya? Iya bener. Oh gitu. Burungnya sudah bener-bener bunyi terus, cuman kan itu kan hati-hatinya kan bisa nggak bunyi. Kalau tiba-tiba tangannya gatel, terus dijemur kencang, atau di aneh-aneh, atau dikasih ekstra puding apa, itu burung pasti macet. Oh gitu. Kalau sudah gacor, berarti dia settingannya seperti itu. Ya jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, pasti burung itu nggak bunyi, sardot. Karena apa? Kalau sudah gacor, itu burung itu nggak sardot, Mas. Burung itu matanya memang benar-benar melek. Dia berhenti bunyi itu kalau sudah capek, terus tidur.
tidur sama cardut kan beda. Kalau dia tidur cuma tidur, dia ngolet gitu kan, dia bunyi lagi beberapa kali. Nah itu dinamakan gacor. Kalau kita hitung dari 24 jam, pasti kan kalau sekali bunyi 10 kali, sekali bunyi 10 kali. Dari 10 jam aja kan udah berapa? Kalau kita gitu kan makanya aku ngomong ratusan kali. Itu yang namanya gacor. Baik Om Tri. Gitu. Baik Om Tri, setelah lobet itu rajin bunyilah gacor, itu jenengan berikan betina, ada ininya nggak Om? Ada ritual khusus nggak? Cabut pasang ataupun disendirikan lagi? Kalau sebelum dobelan kuat, aku ternain biasa. Ternain biasa. Yang penting burung itu dapat betina cocok. Tujuanku kan bongkar telur. Tujuanku hanya bongkar telur. Oh, cuman bongkar telur. Meskipun dengan betina kedua juga tetap sama. Tidak ada artinya ini harus saya pisah pagi sore masukin, atau memang tetap nunggu bongkar telur yang kedua lagi. Jadi gini, jadi kan ada gini. Tak jodohin pertama nih. Habis itu tak bongkar telur. Ngeciknya belum hilang. Ternain lagi. Oh gitu. Tapi dia masih gacor. Biasanya kalau setelah dijodohin kan dia nggak cocok kan sama betina yang pertama. Kalau cocok pasti dia ngedobel langsung keluar. Tapi kalau nggak cocok, biasanya dia kan gacornya hilang. Ya namanya orang kan ada yang gini, sudah ngedobel, dijodohin malah ngedrop. Itu jangan takut, itu nanti di single lagi, nanti dijodohin lagi. Berarti sebuah proses adaptasinya di situ Kadang juga. ada yang sampai bongkar telur 5 kali, 3 kali. Kalau samurai kan waktu habis jodoh sama yang pertama, ngeciknya hilang, dobelannya kuat, karena sudah ketemu titik gacornya juga. Dia tanpa jemur, makan polos. Kan kita harus tahu burung ini tuh titik gacornya tuh di mana. Jangan terus dijemur, habis kok ngedrop dijemur, ya dia nggak bunyi. Dibalikin sama titik gacornya rawatan yang sesuai awalnya ini gitu. Nah habis itu kan dobelannya kuat, nah baru dikunciin ke konslet. Misalnya nih contoh kemarin Thanos itu belum ketemu sama betinanya yang sekarang. Itu kalau misalnya dia itu nggak ada progresnya lagi, ya aku nunggu sampai betina ketiga, betina keempat. Delalanya kan enggak. Betina kedua dia dobelannya kuat langsung konslet, langsung kunci. Seperti sulapan juga. Iya seperti sulapan. Baik Om Tri, berarti nggak perlu ribet-ribet harus cabut pasang, harus ngelaras-ngelaras. Kalau cabut pasang itu ya setelah yang ngedobel kuat. Tetap pakai cabut pasang. Pagi pisah karena atau kan sebentar. Kalau Thanos samurai itu kan harus mandi pagi. Titik gacornya harus mandi pagi. Oh ketemu harus gitu dulu settingannya, tetap itu. Berarti tetap kembali sang pemilik lagi ya? Memang berat Mas kalau diceritain dalam artian seperti ini sampai gerak, sampai semuanya sampai tak ceritain. Itu memang kalau dicurhatin itu kok rumit. Rumit itu kita buat sendiri. Kamu mau proses burung berapa? Kalau belum terlalu paham soal lobet, itu proses satu aja. Jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak, ya kalau misalnya proses 3 burung, ya kalau 3 burung itu settingannya titik gacornya sama. Kalau beda, kan repot. Karena ada step-stepnya penjodohan, ada step-step. Ya kalau misalnya gini, jantan pertama tak jodohin, aku merasa jantan kedua, itu masih oke. Nah kalau berbarengan, itu pusing loh Mas. Apalagi kita ngerawatnya sendiri. Kalau kita punya tim beda cerita. Kalau punya tim kan yang ngurus gacoran ini, yang ngurus dobelan ini, yang penjodohan ini, itu enak. Itu kayak rolling itu cepat itu. Baik Om Tri, kalau untuk proses penjodohan itu dalam arti jantan itu cocok, akur, nyaman, atau ada sedikit cekcoknya Om Tri? Yang penting kalau aku jantannya cocok banget ya. Yang ngunciin ke konslet itu yang ngering awalnya, ngering, matanya melotot kayak ada, wah ini tipeku banget nih kan gitu biasanya. Kalau cowok kan ini tipeku banget nih, dia pasti gelisah, caper, cari perhatian gitu. Cowok kan juga gitu sama. Kalau kita suka sama cewek, kita pasti cari perhatian lah, apal sama persis seperti itu.
Oh, nggak jauh beda ya Om. Nggak jauh beda. Berarti sama yang waktu liputan waktu dulu ya Om ya, Iya, kita yang seperti itu. pembahasan. Nah nanti itu biasanya ini cocok. Nah tinggal betinanya suka apa enggak. Kalau dia nggak suka, ditempel dulu. Tetap prosesnya seperti itu. Tempel dulu, dikencangin birahinya dulu yang betina. Tapi kalau langsung akur, nah itu hoki kita. Oh gitu. Om Tri, sebenarnya kan banyak nih kalau untuk masalah dobelan ataupun sampai ngedobel. Kalau menurut Om Tri itu seperti apa Om? Dari nada atau seperti jeda rapat atau seperti pripun Om Tri? Kalau dobelan gini, kan kebanyakan orang Om burungku udah dobel, padahal belum. Kalau menurut aku dobelan itu pembawaan burung itu punya sifat. Misalnya aku tuh kalau mau apa ya, kalau aku mau melakukan sesuatu itu aku tuh tingkahku tuh begini. Aku kalau mau melakukan sesuatu tuh tingkahku begini. Dan di lobet itu seperti itu. Contoh mainan lidah itu akan dibawa sampai dia konslet. Bolak-balik badan itu akan dibawa sampai dia konslet. Nah dobelan itu ciri lobet sebelum dia bunyi, dia ngeluarin karakter yang dibawa sampai ke konslet. Contoh sebelum dia bunyi ya, biasanya jantan itu ngenyam lidah terus bunyi. Ada yang gesek pangkringan bunyi, gestang bunyi, balik badan bunyi, terus ada yang cuma diem bunyi. Itu termasuk dobelan. Nah disempurnakan dalam 5 menit itu dia bisa bunyi 4 kali. Itu sudah dinamakan dobelan. Nah dobelan kuat 5 kali tergantung materi burung. Kalau dia punya burung durasi kan 5 menit kan paling dia nggak mungkin 10 kali dong. Burungnya durasi kok. Nembak misalnya kalau 40 berarti cuma berapa kali? 4 kali. Itu udah dinamakan dobelan. Tanpa ngecik, tanpa nyayat, tanpa ngoek-ngoek. Itu dobelan. Untuk nada? Nggak usah dipikirin. Oh gitu. Nggak usah dipikirin kalau ada. Itu sudah menuju ke konslet, wajib dijodohin. Berarti seperti tanda bunyi ya Om? Ya, seperti itu, ciri. Ciri ya? Ciri. Kalau orang sekarang kan ngomongnya selah ya? Selah gitu. Tapi kan orang kan dari berbagai daerah, adat pasti kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu, Melayu, Sunda, Jawa. Orang namanya selah kan kita nggak tahu. Kita pakai bahasa Indonesia aja, yang bahasa perhubungan kita lah. Ciri tanda sebelum lobet itu bunyi. Itu akan dilakukan setiap kali dia melakukan bunyi. Ditandai itu namanya dobelan. Oh gitu. Tanpa ngecik, tanpa ngoek-ngoek, tanpa nyayap-nyayap. Pokoknya dia nggak ada itunya. Itu namanya dobelan. Dan harganya sudah beda. Oke. Baik Om Tri, terima kasih sekali untuk masukannya. Semoga jenengan beserta tim Mapakan SF Ungaran ya Om. Kemarin salah Om. Mapakan SF Ungaran beserta keluarga semuanya sehat selalu. Om Tri. Assalamualaikum.